Hai Sobat Serasa, kembali lagi di Kampus Talk. Pada episode hari ini adalah artikel Jurnal 101. Jadi hari ini kita bakal bincang-bincang singkat tentang artikel jurnal. Di sini hadir Kak Clarissa Sinta sebagai Ketua Jurnal Pena Wimaya. Boleh perkenalan dulu Kak? Halo, perkenalkan aku Clarissa Sinta dari Angkatan 21, sekarang semester 7, asal aku dari Purbalingga. Oke. Oke, untuk kesibukan Kak Clarissa akhir-akhir ini apa Kak? Kalau akhir-akhir ini aku lagi magang di penerbit The Publish. Selain itu juga lagi ada tanggungan satu kelas. Selain itu ya kayak mahasiswa semester 7 lainnya ya skripsian alias bimbingan gitu. Jadi udah nggak sering-sering ke kampus ya Kak? Iya, betul banget. Seneng nggak Kak? Enggak sih, lumayan sedih kok. Oke. Langsung aja lompat ke pertanyaan yang pertama Kak. Bisa dijelasin dulu nggak sih artikel jurnal itu apa? Kalau dari artikel jurnal itu memang merupakan suatu karya ilmiah yang di dalamnya itu ada formatnya, ada format IMRAD, Introduction, Methods, Result and Discussion, sama Conclusion. Nah, di situ biasanya dipublish di jurnal tertentu yang memiliki reputasi tersendiri atau biasanya dikenal dengan akreditasi gitu. Mungkin perlu di make sure aja ya bedanya artikel sama jurnal, karena artikel itu isi dari jurnalnya, sedangkan kalau jurnal itu platform dari sekumpulan artikel itu. Misalnya jurnal Pena Wimaya. Nah, di situ ada sekumpulan artikel-artikel yang para autor terbitkan gitu. Oke. Jadi bedanya artikel jurnal sama skripsi itu apa sih Kak? Kalau bedanya pertama itu dari format, kemudian proses dan juga tujuannya. Pertama jelas ya dari formatnya itu artikel itu biasanya lebih pendek daripada skripsi. Kalau skripsi itu kan biasanya berbab dan perlu penjelasan yang detail dan rinci, sedangkan kalau artikel itu cuma 5.000 kata, 6.000 kata gitu. Terus kalau dari tujuannya jelas kalau artikel itu untuk mempublikasikan karya ilmiah kita di komunitas lebih luas. Sedangkan kalau skripsi itu biasanya cuma sebagai syarat mahasiswa S1 untuk lulus, dan itu biasanya kan hanya tersedia di repositori kampus aja gitu kan. Beda sama artikel jurnal, betul gitu. Terus kalau dari prosesnya ya jelas kalau artikel jurnal itu perlu proses peer review, di mana itu ada proses rangkaian review dari ahli atau reviewer yang emang pakar nanti akan memberikan feedback ke naskah kita. Sedangkan kalau skripsi itu ya kan biasanya ada pembimbing, ada penguji gitu. Jadi kalau antara keduanya, antara artikel jurnal dan skripsi, menurut Kak Clarissa itu lebih efektif yang mana? Kalau ditanya lebih efektif, mungkin dua-duanya sama tujuannya itu untuk melatih penelitian atau penelitian gitu. Tapi bedanya itu mungkin dari segi publikasinya, dari artikel jurnal itu lebih bisa diakses luas oleh masyarakat. Sedangkan kalau skripsi kan itu cuma terbatas di lingkup kampus gitu. Dan selain itu juga artikel jurnal tuh punya reputasi tersendiri gitu di kalangan akademisi, karena beberapa jurnal itu memang peer review-nya sangat ketat dan akreditasi itu sangat mempengaruhi untuk reputasi akademik gitu. Oh gitu. Jadi berarti kesimpulannya sama-sama efektif, cuman kalau artikel jurnal ini memang lebih kompleks ya. Betul. Terus selama Kak Clarissa membuat artikel jurnal ini, gimana sih experience-nya? Apa tantangan-tantangan yang Kak Clarissa hadapin? Kalau dari experience tentu sangat banyak ya pengalaman, insight di dalamnya, karena kan menulis itu suatu tantangan tersendiri bagi aku, karena ya untuk menyusun ide, menyusun isi-isi dari artikel itu sangat-sangat susah, karena ya kita butuh banyak proses di dalamnya. Nah, itu juga menjadi tantangan aku sih, kayak perlu sabar, perlu perlu untuk gali lebih dalam lagi, terus sering-sering untuk baca artikel lainnya, untuk mengumpulkan literatur itu juga jadi tantangan. Selain itu juga mungkin dari revisian dari reviewer itu sangat-sangat kadang, apalagi kalau reviewnya itu sudah di internasional ya, itu kayak bener-bener capek banget sih, karena ya itu dituntut untuk standarnya tuh Artikel kita atau tulisan kita tuh standarnya tuh lebih tinggi. Betul. Jadi kerasa lebih berat gitu ya untuk ngelakuin revisinya. Terus kalau pas nyusun gitu, Kak Clarissa pernah ngerasa burnout nggak? Kayak nggak tahu nih mau nulis apa lagi gitu? Pernah banget ya, karena itu ya kendala semua autor, kita semua juga mahasiswa kan kadang
burnout gitu di tengah-tengah tulisan, bingung nih mau nulis apa Iya. gitu kan. Nah itu mungkin ya pernah banget, dan solusi dari aku mungkin ya perlu refresh sebentar gitu, cari kegiatan lain yang emang nggak nulis terus gitu. Iya. Terus juga nanti balik lagi ke nulis, terus kembali lagi baca dari outline-nya dari awal Iya. gitu. Terus kita susun ulang lagi Iya, gitu benar. dari artikelnya gitu. Jadi biar seger gitu ya, nge-refresh. Oke. betul. Terus kalau dari Kak Clarissa sendiri ada nggak tips dan trik dalam menyusun artikel jurnal ini yang spesifik yang bisa kita lakuin buat teman-teman yang mungkin lagi nyusun atau kepikiran mau juga nih join ke Pena Wimaya UPN gitu? Pertama mungkin dari aku langsung aja menulis ya teman-teman. Terus menulis dari hal-hal yang emang topik kalian tuh familiar atau kalian sukai, karena itu bakal membantu banget kalian di kedepannya biar kalian nggak tadi kayak stuck, buntu Iya, atau burnout benar. gitu. Terus selain itu mungkin lebih banyak baca-baca lagi. Terus susun dari awal itu outline-nya, kalian artikelnya tuh mau ke arah kemana gitu. Biar tulisan kalian tuh lebih logis, lebih jelas gitu, lebih terarah gitu. Jadi nggak membingungkan baca gitu. Iya, benar. Terus selain itu mungkin kumpulin literatur yang banyak dulu biar kalian tuh insight-nya nggak hanya terbatas oh menurut ini tuh ini gitu, tapi ada juga menurut lain loh, misalnya menurut yang lain tuh pandangannya seperti ini gitu. Terus mungkin yang lainnya mulai dari sabar aja sih, karena proses untuk nulis itu sangat-sangat lama, panjang, dan butuh banyak kesabaran gitu. Jadi kayak harus sabar, terus lebih disiplin aja ke diri sendiri gitu. Oke. Jadi kesimpulannya harus rajin-rajin baca dan menulis ya. Iya, benar. Oke. Makasih Kak Clarissa udah hadir di Kampus Talk pada episode artikel jurnal hari ini. Untuk informasi lebih lanjutnya boleh dicek di jurnal Pena Wimaya, bisa dicari di internet. Apa sih webnya tadi? Jurnal upnyk.ac.id. Oke. See you. Oke.